ada edukasi dalam rangka untuk pendidikan anak-anak menjadi ke arah kebaikan, saya kira semua bentuk apapun ya tentu harus kita dukung ya, termasuk tari yang kadang orang mungkin di daerah tertentu benar tadi masih melihat apa ini sebelah mata. Jadi matanya merem satu ya. Iya kan? Ya, tidak dipandang secara dua mata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kres, apa kabar hari ini? Kita masih bersama di Gerumpungan bareng Dewan. Bertemu lagi bersama saya Reza Rivaldi akan memandu jalannya acara Gerumpungan Dewan pada kali ini. Seperti biasa, sudah kami hadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ibu Hajah Hindun. Ya, apa kabarnya Ibu? Sore ya. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah, amin. Semoga masih semangat ya Bu ya. Dan juga selain Ibu Ketua DPRD, kita juga hadirkan ada Mbak Riza Trisnawati selaku pengelola dari Sanggar Katresnanku dari Bebel, Wonokerto. Oke, gimana kabarnya Mbak Riza? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Harus selalu sehat ya, dan juga semangat dalam mengembangkan dan juga melestarikan budaya asli dari Kabupaten Pekalongan. Gini Bu, kita edisi kali ini pengen membahas seputar kesenian dan juga kebudayaan di Kabupaten Pekalongan. Menurut Ibu Hindun sendiri, kalau sekarang itu kondisinya untuk kebudayaan dan juga kesenian di Kabupaten Pekalongan seperti apa Ibu? Iya, jadi banyak masyarakat kita yang memang peduli terhadap seni dan budaya yang tradisional, yang sesungguhnya itu lahir dari nenek moyang kita yang harus kita pelihara terus ya, termasuk seni tari, seni hadro, samprongan, kemudian seni apa ini, ada jaipongan, kalau jaipongan gamelan ya, gamelan, kemudian kuda lumping dan seterusnya. Ini khazanah budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan yang tentu harus kita uri-uri terus, sehingga pemerintah juga harus memperhatikan itu, apalagi ada dinas yang terkait yang bersentuhan dengan persoalan budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada kebudayaan. Disitulah harus nguri-nguri budaya, harus memajukan bagaimana budaya Pekalongan itu menjadi lebih dikenal masyarakat, menjadi seni itu kan bisa menjadi alat ya, alat untuk bisa menenteramkan hati, menenteramkan pikiran, alat untuk bisa bagaimana Kabupaten Pekalongan itu lebih dikenal sehingga banyak masyarakat lain datang ke sini, menjadi alat promosi ya. Ini penting dan itulah kenapa ada dinas yang mengurusi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang itu harus kita dorong juga, kita tampakkan apa itu kinerja dari dinas itu. Ternyata banyak juga seperti ini, ada Mbak siapa itu tadi? Mbak Riza. Mbak Riza ternyata punya sanggar Katresnan ada di Bebel ya, Bebel Wonokerto, dan punya ciri masing-masing daerah, masing-masing kecamatan. Ternyata banyak ini terselip seni-seni yang memang sebenarnya disenangi oleh anak-anak kita, disenangi oleh masyarakat kita yang belum tampak. Saya sendiri baru kenal ini Sanggar Katresnan. Ternyata muridnya banyak ya, dan sangat digemari oleh anak-anak kita yang nanti akan menjadi generasi yang murid-murid itu. Ini penting. Dan saya sangat senang sekali ini bertemu dengan Mbak. Kalau kata anak sekarang itu healing Bu. Berarti seni itu bisa dijadikan untuk hiburan, untuk menenteramkan hati,
tadi juga Ibu Nun kan mengatakan bahwa seni itu bisa dijadikan untuk menenteramkan hati. Kalau bahasa anak sekarang itu healing Bu, seperti itu. Dan juga kita juga di tahun 2023 kemarin, khususnya Kabupaten Pekalongan itu dapat kabar gembira Bu, karena salah satu seni asli Kabupaten Pekalongan itu mendapat penghargaan warisan budaya tak benda, yaitu kesenian sintren Ibu, yang pada saat itu tampil di Taman Mini Indonesia Indah. Dan saya pengen tanya nih ke Mbak Riza ya, kalau di Sanggar Seni Katresnanku ini yang fokus tari yang diajarkan itu tari apa saja? Kita dari Sanggar Katresnan yaitu sebenarnya 2 jenis tarian, cuman dari 2 ini kita banyak nanti juga bercabang-cabang lagi. Jadi ada tari kreasi dan juga tari ini apa namanya, yang pakem. Iya, pakem Ibu, seperti gambyong itu kan memang sebuah tarian yang sebagai sebuah identitas untuk menjamu tamu atau ucapan selamat datang lah dalam bentuk tarian seperti itu. Kalau untuk kreasi banyak, yang mana di era sekarang ini mungkin anak-anak ataupun yang lainnya itu lebih memanfaatkan aplikasi seperti TikTok lah. Itu mungkin menurut saya juga bisa dikatakan sebagai bentuk tari kreasi masuknya ke dalam situ. Kalau Sanggar Seni Katresnan sendiri punya TikTok official untuk mempublikasikan teman-teman yang sedang latihan atau mungkin mempublikasikan karya-karyanya? Alhamdulillah sudah ada. Cuman adminnya yang belum aktif seperti itu karena tidak fokus hanya satu kegiatan itu. Kita juga ada kegiatan lain. Jadi untuk adminnya masih aktifnya mungkin di Instagram. Oh, Instagram. Instagramnya boleh dikasih tahu ke teman-teman? Instagramnya Sanggar Katresnan. Sanggar Katresnan. Itu langsung Sanggar Katresnan. Oh, ST Katresnan. Oke, langsung saja dikunjungi ST Katresnan. Jangan lupa di-follow juga. Di situ ada yang jomblo. Biasanya ada yang cari jodoh biasanya seperti itu. Ini kita soalnya sasarannya apa ya? Siswa. Oh, siswa. Siswa. Dan juga cewek semua. Oke, cewek semua. Sanggar Katresnan. Sanggar Katresnan, betul, Sanggar Katresnan. Dan kalau tadi juga Mbak Riza bilang bahwa banyak kegiatan yang saat ini masih dilakukan dan menjadi fokus seperti itu. Kira-kira kegiatan terdekat dari Sanggar Katresnan itu apa, Mbak Riza? Alhamdulillah, Ibu, Mas, itu kita di 2 tahun ini sudah ada program tahunan kayak semacam di sekolah formal Bu, karena kalau saya sebut ini sanggar ini bisa kami katakan sebagai pembelajaran non formal gitu. Nah, alhamdulillah juga kita sudah punya badan hukum Bu, legalitas. Nah, ini mau 2 tahun ini kita ada ini semacam ujian semester. Nah, ini kita ada 2 semester dan di tahun ini insya Allah nanti 20 Juli ini kita akan ada ujian semester yang pertama. Ini kita biasanya kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna Desa Bebel yang dikemas dalam bentuk parade budaya pesisir. Jadi nanti kita semacam pagelaran seperti itu Ibu. Cuman ini kita masih swadaya. Kalau untuk pagelarannya 1 tahun sekali. Apa namanya? 1 tahun 2 kali. Yang parade 1 tahun sekali. Kalau ujiannya 1 tahun 2 kali. Berarti kalau yang ini parade atau ujian semester? Ujian semester. Ujian semester. Tapi di konsep semacam mini pagelaran. Oh iya. Dan ini kita swadaya Ibu. Oke. Dan memang juga selain tadi ada seni kesenian khas Kabupaten Pekalongan, juga ada tari Ibu ternyata. Dari Kabupaten Pekalongan yang asli itu ada tari Sgomugono. Yang memang itu dijadikan biasanya untuk menyambut kedatangan tamu. Ternyata Pekalongan sendiri pun juga sudah punya identitas kebudayaan dan juga kesenian tersendiri, yaitu ada tari Sgomugono dan juga yang namanya juga tadi sintren yang sudah diakui sama pemerintah
pusat bahkan Ibu seperti itu. Dan kedepannya kira-kira nanti untuk kemajuan kesenian di Kabupaten Pekalongan ini seperti apa? Jadi kita ada DKD ya, Dewan Iya. Kesenian Daerah. Ini tentu mengelola berbagai seni yang ada, satu wadah organisasi yang harus dibina ya dalam rangka untuk memajukan seni di Kabupaten Pekalongan. Ya tadi berbagai seni termasuk seni kreasi ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, apalagi sekarang sangat menarik ya, seni kreasi itu menarik. Yeah. Ya, termasuk tadi untuk menjamu kalau ada pertemuan-pertemuan tamu dan seterusnya, kemudian disajikan tari Sego Megono. Yeah. Sego Megono itu kan bentuk kreasi, bentuk kreasi yang menurut saya harus menjadi paten, ya, harus menjadi paten. Ini yang belum kita lihat, belum kita lihat. Hanya saja kadang-kadang ya karena khas dari Kabupaten Pekalongan itu Megono, kemudian tari pun dinamai tari Megono, dan ini harus kita sosialisasikan itu bahwa tari Megono itu Sego Megono ini bentuk tari yang memang diperuntukkan untuk menyambut tamu misalnya, ya karena menjadi ciri khas bahwa Kabupaten Pekalongan kalau menyambut tamu ini tarinya ya Sego Megono, sehingga sanggar-sanggar seni itu membelajarkan itu semua, ya, membelajarkan itu semua. Ini loh khas dari Kabupaten Pekalongan. Ada seni yang gerakannya seperti apa, kemudian mungkin narasinya yang seperti apa, yang harus sama mengandung maksud, ya, mengandung mengandung nilai-nilai, filosofis, edukasi di dalamnya, bahwa Megono itu lambang dari persatuan masyarakat, kerukunan dan seterusnya yang dilambangkan dalam bentuk tari, dan ini menjadi pakem untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan inilah yang belum kita temukan. Ya, kita mempunyai DKD ya, coba nanti ke depan agar terus kita lakukan diskusi-diskusi. Kemarin saya sangat tertarik ketika ada yang dari Kementerian Pariwisata yang diadakan di Kabupaten Pekalongan, dan ini merupakan yang dibawa oleh DPR RI Pak Haji Bisri Romli. Ini mengadakan acara seperti itu di Linggo Asri. Kapan itu? Belum lama, setengah bulan atau 1 bulan yang lalu. Saya ikut juga di dalamnya. Ini semua mengakomodir seni-seni, budaya-budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan, terus tampilkan semua di situ. Dan inilah yang saya juga mendorong ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, ya, agar coba deh kita punya pariwisata yang harus kita promosikan. Gandeng tangan sinergi antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dengan dinas-dinas terkait untuk promosi wisata itu harus kita harus sinergi agar wisatanya tumbuh, kemudian seninya bisa berjalan, ya, dan bisa mendiskusikan dari berbagai kreativitas dari anak-anak kita yang tentu sangat baik ya untuk kita lakukan dorongan agar lebih baik. Kalau dari Mbak Risa sendiri selaku bisa dibilang sebagai pelaku seni ya, dan yang ikut mengelola dari Sanggar Katresnan ini, untuk peluang sendiri dari kesenian di Kabupaten Pekalongan dan berkaitan dengan kekurangan sama kelebihannya itu seperti apa, Mbak Risa? Kalau peluangnya bisa dibilang banyak sebenarnya, Mas. Cuman ada beberapa orang juga yang masih menganggap sebelah mata, Bu, ya, karena itulah mulai terkikis di era sekarang ini. Dan munculnya sanggar ini salah satunya untuk mengajak ataupun memfasilitasi warga ataupun di sekitar lingkungan kami lah untuk mencoba mengingat kembali ataupun mengajak supaya tidak luntur lah untuk kebudayaan di Jawa ini, khususnya di Kabupaten Pekalongan, seperti itu.
Kalau selama ini kendalanya dalam mengelola. Kendalanya, mohon maaf Ibu, sebelumnya karena memang kami dulu disupport sama pemerintah desa nih, dan di akhir periode Bapak Kepala Desa yang lalu itu sampai dengan di situ kita mendapatkan support. Dan di yang sekarang ini karena beda pemimpin kan mungkin beda visi dan misinya seperti itulah, itu sejak saat itu pula kita menjadi swadaya dari teman-teman sanggar sendiri. Alhamdulillah nanti di uji kompetensi Sanggar Katresnan yang semester 1 ini kita ada 44 peserta. Oke, yang ikut. Iya, dan yang kemarin Desember itu kita ada 31. Jadi memang di awal semester kita ini mengajak barangkali ada yang mau mendaftar bergabung dengan kami. Karena yang hari ini itu akhir-akhir ini kan ini banyak kegiatan perpisahan, pelepasan ataupun wisuda. Program pendidikan P5 yang kurikulum merdeka itu ya Ibu. Itu alhamdulillah karena anggota kami itu terdiri dari berbagai lembaga sekolah yang berbeda. Nah, itu bisa digunakan untuk memunculkan kreativitas anak-anak tersebut di sekolahannya masing-masing. Dan kemarin juga sempat ada yang ikut FLS 2N mendapatkan juara 3 kalau nggak salah di tingkat kabupaten, itu dari SMA 1 Wiradesa. Iya. Dan ada yang juga ini masih mau melanjutkan ke perguruan tinggi seni tari seperti itu. Nah, ini kita mulai dari yang TK sampai dengan ke atas lah, sampai SMP SMA kayak gitu. Kita membuka peluang untuk mengajak anak-anak untuk inilah bergabung dengan kami seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat Sanggar Katresnan ya, yang memang sudah banyak sekali pencapaiannya. Salah satunya adalah salah satu perwakilan dari Sanggar Katresnan ini yang bersekolah di SMA 1 Wiradesa. Itu berhasil menjadi juara 3 di lomba FLS 2N tingkat Kabupaten Pekalongan. Dan ini nanti juga insya Allah kita mau ke Solo Ibu. Kita mau pagelaran di sana, kita kolaborasi di TBJT, Taman Budaya Jawa Tengah. Di insya Allah nanti Agustus. Karena alhamdulillah kebetulan di desa di kecamatan kami itu banyak pelaku seni dan juga memang disupport dengan pendidikan yang tari. Kita komplek Bu, ada yang dari keaktoran itu dari lulusan ISI itu kecamatan Monokerto. Kalau dari Sanggar Katresnan sendiri memang khusus tari? Iya, ada karawitan juga kayak gitu. Kita kemarin juga sempat diundang di Somal kan berarti sudah mending keluar daerah ya lah. Ini mohon doanya Ibu, nanti kita mau berproses kolaborasi dengan beberapa pelaku seni yang dari aktor itu ceritanya ada dalam berarti seni tari, diantaranya tari kreasi. Iya, nah ini tari kita untuk adat Jawa. Iya. Terus apa lagi? Kalau untuk yang keaktoran itu kita mengajak kolaborasi di lain sanggar seperti itu. Kalau untuk ke Solo nanti kan kita kolaborasi satu kecamatan. Tampilnya apa? Semacam teater kayak gitu. Jadi sendra ada yang nari, ada yang jadi aktor seperti itu. Oh, berarti sendra tari, seni drama dan tari gitu, kolaborasi. Oke, dan ini memang tadi yang dikatakan sama Mbak Riza itu memang benar ya. Kadang beberapa generasi, beberapa teman-teman itu ada yang mungkin memandang sebelah mata kebudayaan. Padahal kita tinggal di Kabupaten Pekalongan yang masih terbilang orang Jawa, wong Jawa aja ngilang Jawane kan kados niku Bu. Dan niku kalau Bu Hindun bisa memberikan satu pesan atau beberapa pesan mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan Gerumugan Bareng Dewan pada hari ini supaya bisa peduli lagi dengan budaya yang memang sudah penuh dengan nilai filosofis seperti apa Bu? Ya, hal yang baik tentu maksudnya baik juga ya. Jadi ada filosofi yang dilakukan oleh para pendahulu, tentu menurut saya itu edukasi pendidikan bagi masyarakat. Karena apa? Mungkin
dulu kenapa harus ada sanggar Iya. ya? Ada sanggar itu kan tempat kumpulnya orang, tempat untuk mendidik anak-anak kita, ya kan, daripada tulang kemana-mana tidak terarah, sehingga kan dikumpulkan, diajarkan seni tari yang mungkin mempunyai maksud tertentu, ya maksud tertentu yang di situ ada nilai-nilai yang tentu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya disiplin, tari kan harus disiplin, ya harus cermat. Walaupun lenggok gemulai, tetapi ada nilai di situ yang tersampaikan. Nah, ini penting. Oleh karena itu, apapun kalau ada edukasi dalam rangka untuk pendidikan anak-anak menjadi ke arah kebaikan, saya kira semua bentuk apapun ya tentu harus kita dukung. Ya, termasuk tari yang kadang orang mungkin di daerah tertentu benar. Tadi masih melihat apa ini sebelah mata. Jadi matanya merem satu ya. Iya kan? Ya, tidak dipandang secara dua mata. Iya. Ini ya. Ini karena belum tahu, oh ngertinya tidak baik. Tapi kalau maksudnya baik, kemudian di situ filosofinya tujuannya baik untuk menanamkan anak-anak kita ya, dalam hal disiplin, kemudian apa ini diarahkan hal-hal yang baik, saya kira ya seni apapun ya yang tujuannya baik ya kita harus dorong di Kabupaten Pekalongan karena dimiliki oleh masyarakat kita dan itu warisan leluhur kita yang baik. Yang baik, seperti itu. Nah, tadi dari Bindun, sekarang saya pengen tanya ke Mbak Riza sendiri, mungkin supaya menanamkan ke bisa dibilang anak didiknya gitu ya, supaya lebih mencintai lagi budaya Jawa seperti apa, dan yang menyaksikan video saat ini mungkin bisa tertarik untuk gabung bersama Sanggar Katresnan seperti apa Mbak Riza? Ya, terima kasih. Ini seperti macam slogan lah ini. Di Sanggar kami ada gerakan tubuhmu untuk budayaku. Jadi memang ada filosofi yang tadi Ibu sempat sampaikan, dan memang saya yakin di dalam kita berproses di seni tari ini ada maksud dan tujuan dan edukasi yang benar-benar manfaat untuk diri masing-masing nanti kelak, seperti itu. Dan kita setiap semester kita membuka peluang untuk teman-teman untuk bergabung dengan kami untuk berproses bersama itu, Mas. Itu aja. Baiklah Mitra Kes, karena sebetulnya pembahasan kita mengenai kesenian dan budaya itu masih banyak, cuman karena keterbatasan waktu kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Riza yang sudah menyempatkan dari Sanggar Katresnan, dan juga Ibu Hindun yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya di hari ini. Dan untuk Mitra Kes, sampai jumpa di Gerumbungan Bareng Dewan di episode selanjutnya. Saya Reza dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.